Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Udah sekali aja dibahasnya kalau yang kalah gitu kan. Mungkin ini berita-berita ringan aja. Yang pertama dari Fabrizio Romano yang mengatakan Casemiro sepertinya mau stay karena dia masih ada kontrak 1,5 tahun lagi di Manchester United dan menghormati kontrak itu. Keluarganya seneng di situ, bisa beradaptasi, bahkan keluarganya, istri, anak-anaknya sudah semakin fasih belajar bahasa Inggris. Ya, kalau bicara pengen stay sih udah pasti lah ya, gajinya gede, 350.000 pound per pekan, ya, siapa yang nggak mau gitu. Apalagi mungkin di Brazil nggak segitunya dia dapat gaji. Yang kedua sih sebetulnya seperti yang gue bilang ya, Casemiro sih agak lumayan baik bermain ya, bahkan banyak yang agak kaget juga gitu, dia bisa bermain 91 menit gitu ya di usia dia 33. Dan untuk pemain yang bisa apa ya, misalnya untuk bola-bola mati gitu ya, yang bisa memanfaatkan bola-bola set piece, entah dari corner, entah dari tendangan bebas tidak langsung, itu Casemiro menurut gua sih bisa diandalkan gitu, dia dan Maguire ya. Terbukti beberapa kali kok, kemarin tadi malam itu dia bisa dalam posisi yang tepat kok gitu ya. Tinggal seharusnya sih bagaimana para pelatih set piece makin mengaturnya aja gitu. Jadi ya tergantung manajemen bisa nggak mencarikan dia klub gitu ya. Tapi kalau emang dia nggak mau pindah ya dia, klub juga harus menghormatin gitu loh keputusan dia untuk dia stay, dan bagaimana apakah pelatih masih mau memakai dia. Nah, itu yang nantinya jadi conversation di bursa musim panas depan. Terus yang kedua, ini juga berita mungkin udah lama ya, maksudnya udah beredar dan berapa kali gue bahas bahwa Christian Eriksen mulai mencari opsi-opsi setelah dia tidak mau untuk memperpanjang kontrak di akhir musim ini. Kemarin itu ternyata dia tidak ikut dalam pertandingan, tidak ikut dalam rombongan juga ke Tottenham karena sakit, buset dah. Ada aja, kalau nggak cedera sakit lah, kalau nggak cedera sakit lah. Nggak tahu ilnya apa, mungkin sakit pilek gitu ya, karena mungkin lagi musim dingin gitu. Jadi dia kemarin nggak bisa ikut. Ya mungkin kalau misalnya kemarin tuh Garnacho nggak dipasang gitu ya, jadi substitute, dia tuh bagusnya jadi substitute aja gitu loh. Dia nih kayaknya agak gede kepala karena udah nggak ada Anthony sama Rashford nih, nggak ada amat pula gitu kan. Jadi mungkin bisa jadi kedepannya Amorim ngeliat ya, ini Zirze, karena dia cukup memuji Zirze juga, Zerzi juga nih Amorim nih ya, bahwa dia memang bukan si nomor 9 tapi lebih ke deep permainannya. Jadi kalau dia untuk menjadi pemain nomor 10 gitu di belakang striker dengan 3-4-3 atau 3-4-2-1, gue rasa sih bisa jadi untuk dipertahankan terus nih. Jadi Eriksen akan pergi. Jadi itu seperti gue bilang pada saat pertandingan kemarin, kita butuh satu pemain untuk musim depan nomor 8 yang lebih muda gitu loh ya. Lebih muda, mungkin juga setengah jadi lah pemainnya ya, istilahnya nggak youngster banget gitu loh. Nah, sehingga bisa menutupi banyaknya pemain tengah yang akan keluar dari Manchester United. Terus mungkin sih beberapa berita nggak ada ya, cuman gue juga tadi baca ya, ada beberapa artikel, ada beberapa perdebatan, termasuk juga menyambung omongan gue di video sebelumnya. Apakah sebenarnya fans kita ini yang terlalu over toxic gitu ya? Kan pernah gue bahas bahwa sebenarnya gini, fans itu menggantungkan harapan setinggi mungkin, itu wajar gitu ya. Ini sepak bola gitu kan, seperti gue bilang,
memberikan kebahagiaan buat dia gitu. Itu wajar gitu loh. Nggak bisa lo pendem atau lo nggak bisa disalahkan juga gitu. Sepak bola gitu ya, sepak bola mana aja, nggak mengenai masalah Manchester United, yang klub lokal pun juga gitu kan, klub Liga 1 Indonesia pun juga gitu. Jadi nggak bisa lo pendem juga kalau fans berharap yang tinggi gitu loh. Satu, karena Manchester United pernah ada di kasta tertinggi. Kedua, ya tadi yang gue bilang bahwa ketika sepak bola itu menjadi satu bentuk kebahagiaan bagi seseorang, ekspektasinya pasti tinggi gitu ya. Cuman yang selalu gue coba kasih inputan buat temen-temen gitu kan ya, kita coba memanage, mengatur ya, nggak juga terlalu dreaming sebenarnya, nggak terlalu di awang-awang lah ya. Di awal musim gue bilang jangan dulu bilang calon juara liga gitu, atau bahkan bukan calon lagi, juara liga malah banyak yang bilang udah ya, karena kita nggak bisa tahu ke depannya ada apa ya. Ini kan ternyata tiba-tiba Ten Hag dipecat, Amad Diallo cedera, pemain yang selalu memberikan kontribusi dan membuat perbedaan. Nah, jadi pernyataan-pernyataan seperti itu untuk mengatakan bahwa fansnya Manchester United itu terlalu berharap gitu ya. Ya terus lo mengharapkan apa? Apalagi mau diharapkan? Sebenarnya kan pengharapan kita adalah bermain dengan konsisten, dengan simple gitu loh. Kayak kemarin kita lihat berapa kali Patrick Dorgu overlapping kok nggak di passing sama Garnacho. Kan yang dibutuhkan atau yang selama ini ya banyak fans-fans lama lah melihat bahwa bermain as a team gitu. Dan gue jadi berpikir bahwa kalau si Ten Hag sama Amorim bilang masalah decision, sebenarnya bukan how to make decisionnya sih, bagaimana simple decisionnya gitu loh. Keputusan sederhana aja, temen lo lari overlapping, ya lo passing gitu loh. Itu kan simple. Temen lo lagi overlapping, ya lo passing. It's simple, itu namanya simple decision gitu loh. Itu mungkin gue rasa yang jadi, yang selalu dikritik atau dilontarkan oleh dari zaman Ten Hag, bahkan Amorim juga bilang begitu ya. Masalah decision, ya simple decision gitu loh. Temen lo gak di tengah, ya lo crossing. Ada dua striker tinggi, ya lo crossing. Ada kayak kemarin lah golnya Tottenham. Itu kan sebenarnya ya gue baru ngeliat juga sih tadi cuplikannya bahwa Maguire sama si De Ligt agak 2 detik lah agak ngelamun gitu. Kan itu simple decision. Ada lawan yang nge-shoot, antisipasi. Bukan lo membiarkan nasibnya di tangan kiper. Itu kan simple decision. Jadi nggak, bagi United Identity, gue rasa satu bahasa gitu, bahwa masalah strategi itu bukan masalah yang utama gitu loh. Kalau lo berkata bahwa Amorim udah tahu nggak cocok 3-4-3, nah kalau kemarin kayak gitu kenapa Crystal Palace cocok-cocok aja main 3-4-3, ngalahin kita malah. Chelsea sempet bisa kok 3-4-3. Si City ya mau dibilang materinya 3-2-4-1 masih bisa kok gitu. Jadi bukan masalah strategi. Jadi kalau sekali lagi ngomong ya inilah tugasnya United Identity ya, meluruskan narasi-narasi yang salah gitu loh. Kalau mau berkata pelatihnya ini kepala batu, udah tahu nggak cocok loh. Dulu yang pelatih yang toleransi dengan pemain, akhirnya ngikutin gaya mainnya, gaya style para pemainnya, nggak berhasil juga. 4 back nggak berhasil juga. 4-3-3, 4-2-3-1 nggak berhasil juga. Ya udah, biar nggak ribet, nggak terlalu banyak filosofi. Istilahnya yang penting menang. Sama Mourinho nggak berhasil juga. Terus sama Ole, ya udahlah dibebasin lah, nggak usah ada filosofi.
nggak usah ada niatan atau keinginan yang nggak perlu ada pemikiran yang penting menang. Bebas saja lu bermain bola dengan cara Manchester United nggak berhasil juga gitu. Jadi menurut gua bahwa kalau fans itu mempunyai harapan yang lebih, itu adalah wajar gitu ya. Kita nggak bisa saling, lu sih terlalu ngarep, nggak juga gitu loh. Harapan bisa, cuman lu harus tahu parameter-parameternya, itu aja. Tuh. Kalau sekarang kan dalam hal ini Ineos kan gue udah bilang kan, udah tinggal 40% nih kepercayaan gue sama Ineos. Gue berharap sih nggak ada pemecatan gitu loh. Kalau ada pemecatan dengan Ruben Amorim, wah itu udah 0% mungkin kepercayaan gue sama Ineos. 0% udah. Jadi ini gue nggak tahu bakal jalan apa enggak, tapi tadi gue udah join ininya bahwa 9 April akan ada gerakan 1958 lagi ya, bahwa ya ini klub ini lagi bener-bener di titik bawah gitu ya. Dan summer nanti, musim panas nanti, ya mungkin para fans nggak akan peduli dengan, nggak mau tahu, lu harus beli pemain. Mau lu bilang aduh duit kita nggak ada, aduh kita minus 100 juta per tahun, bodoh amat, pinjem. Kan gitu. Ada mungkin sebagian fans yang berpikiran seperti itu, bodoh amat, jualan apa kek. Ini si Manchester United baru aja meng-hire Mark Armstrong ya. Jadi dia itu kepala divisi bisnisnya PSG ya. Jadi untuk beragam komersial, bisnis. Nah, di-hire oleh Manchester United untuk menjadi Chief Business Officer ya. Jadi ini bagian dia untuk cari duit nih, ibaratnya gitu ya. Buat tim marketing nih ya, buat marketing segala macem lah, buat cari duit nih dia nih. Sehingga dalam waktu 6 bulan kita akan bisa punya dana gitu loh ya. Jadi Mark Armstrong ini kan ya mungkin dia kan udah lama juga ya di PSG ya. Dulu mungkin Jean-Claude Blanc mungkin udah kenal dia ya, dan akhirnya ditawarkan menjadi Chief Business Officer ya, janjiannya untuk cari duit sehingga Februari, Maret, April, Mei, Juni ya, 5 bulan lagi kita udah punya kumpul duit deh untuk bisa mensupport Ruben Amorim. Jadi nikmatin aja. Untuk liga sih mungkin ya pasrahkan aja lah, udah ya, pasrahin aja lah, udahlah liga mainin aja anak-anak muda itulah Ruben Amorim. Ya udah fokusin aja ke Piala FA, Europa League gitu. Ya, jadi mau ada yang dibilang wah kalau posisi liga aja kecil rendah, berarti menunjukkan ego dan komitmennya, egonya pelatih doang gitu ya. Tetap aja ujung-ujungnya tuh lu punya piala gitu. Kalau piala tuh ada 4 apa 5 di setiap musim, ya salah satu aja dulu rebut, kalau satu main kejauhan kan gitu. Oke? Jadi semoga itu aja di Senin malam ini. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.